Urip dengan akhirat, kan kamu harus tahu akhirat. Saya nggak terlalu banyak memberi petunjuk jenengan. Cukup satu ayat, zaman tahu mana akhirat itu, dan zaman bisa pakai. Mau tahu? Ini bocoran nih, jangan ngomong orang. Ya, rahasia ya. Cukup, saya nggak perlu banyak-banyak, satu ayat aja. Buka surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Artinya saya luar raga ini kok. Dan carilah kebahagiaanmu di dunia, tapi jangan melupakan kebahagiaanmu di akhirat. Jadi akhiratnya jangan dilupakan. Jadi dunianya yang harus tunggu-tunggu. Enggak, jangan melupakan kebutuhan di akhirat. Gimana Jadi akhiratnya cuma jangan dilupakan, nggak usah di itu ya. Pokoknya kita dunia tuh yang akhiratnya jadi lalai nih, yang penting akhiratnya jadi lali. Jadi golek dunia itu tenanan. Coba dicari ayatnya. Wabtagi. Baca ayatnya yang udah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ayatakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, udah diartikan dah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Judulnya itu kan dari awal. Ya. Judulnya itu kan dari titik kembali ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ngobrol dari awal itu kembali ke situ kan. Wabtagi, tuntutlah, carilah. Fima, pada apa? Fima, di dalam apa? Pada apa? Atakallahu, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Ilaika kepadamu, yang diberikan oleh Allah kepadamu, dianugerahkan Allah kepadamu. Kita sudah merasa mendapat anugerah Allah apa tidak? Sekarang ini, sekarang ini sudah dapat apa belum? Sudah. Apa aja coba? Hidup sehat. Kita udah dikasih apa sama Allah sekarang? Sekarang. Hah? Ya, nikmat sehat bisa ngerokok itu kan ya? Hah? Dikasih apa? Bisa ngerokok begini udah dikasih Ya. apa? Terus apa lagi? Bisa nafas. Ya, apa aja yang apa aja yang dikasih Allah sama kita? Banyak. Hah? 2 bulan Banyak masa. nggak bisa kita itu. Banyak ya. Banyak. Bahkan semuanya Allah yang ngasih. Nah, pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu itu, carilah darul akhirat, negeri akhirat, kamu akhirat. Jadi kemana kita menuju akhirat itu? Pada apa yang diberikan oleh Allah. Mata ini pemberian Allah enggak? Ya. Hah? Ya. Anugerah Allah enggak? Alhamdulillah. Ini nih. Datanglah kamu ke matamu itu untuk mencari akhirat itu di matamu. Akhirat nggak baru itu. Untung apa rugi? Untung. Untungnya itu barusan satu ayat.
Satu hurufnya berapa? Keuntungannya. Kalau nggak wudhu, dalam keadaan tidak wudhu 10. Dalam keadaan wudhu 25 satu huruf. Berapa huruf tuh baru yang sama dengarkan? Akhirat bukan? Akhirat. Ini yang mau hisab. Hisab aja itu kan. Ini karunia Allah bukan? Ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca, dapat kebaikan atau tidak? Dapat. Satu huruf 10. Akhirat. Ini ngeluarin suara sehingga bisa didengar. Kita melihat sehingga bisa kelihatan, bisa membaca. Dapat apa tidak? Akhirat bukan? Akhirat. Kaki kita melangkah dari rumah. Biar sinyalnya bagus ya kita ngambil rokok terus nyulut ngene kayak nganggo tangan. Terus ngopi ben aja ngantuk. Niatnya ben aja ngantuk biar ngajinya kuat sampai malam kan? Baik apa tidak? Baik. Dapat pahala enggak? Iya, inamal amalu Biniat. itu. Akhirat bukan? Akhirat. Ngono ya ngono ning aja ngono. Pokoknya ini kamu cari tiap hari. Walatan sana nasibaka minad dunia. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Wayai makaryo bekerja ya bekerja. Wayai keliling dodolannya dodolan es. Cuma aku dodolan Pak. Aku tidak punya ngaji sampai subuh. Jangan cari akhirat Pak. Dunia mah jangan ngoyo. Lihat. Kalau wayai pulang kamu nanti sangu lebih. Bukan yang kamu ngurusin nengokin anak, nengokin istri itu urusan apa? Dunia. Dunia tuh. Istri anak itu urusan dunia. Perhiasan, fitnah, bahkan bisa jadi musuh. Qurrata ayun, harapan. Nanti tidak dengan simsalabim. Keren gak deh? Loh, enak teman. Jadi bisa nggak kita sekarang ke akhirat? Sekarang lagi di akhirat. Di akhirat itu ada surga. Tapi kita sedang duduk-duduk di tahaman surga namanya Riyadul Jannah. Enak nggak? Enak begitu. Ini kenapa? Nyambung nggak? Karena junudul mujanada. Dulu emang kita dari sana Pak, sebetulnya bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan, makanya saya nggak pernah pusing ditinggal sampean. Enggak, kalau dia junudul mujanada nggak akan kemana-mana. Kalaupun gentayangan kemana-mana, pas sadar balik. Kenapa? Kita ini junudul mujanada. Gitu loh Pak. Jadi baik itu aja milih-milih ya. Kamu di tempat yang jelek pun bisa mendapat kebaikan. Kalau sampai nongkrong yang boker itu selek. Kamu aku nongkrong yang boker yang guru malam-malam elek. Tergantung niatnya. Duh. Lah iya. Sama niatnya harusnya apa? Nah, akhirat menunjuknya. Ya, kalau di akhirat ini ya, Banyak orang melihat itu amalan akhirat tapi hanya punya nilai dunia. Dan banyak kelihatannya cuma amalan dunia tapi bisa menjadi nilai akhirat. Kenapa? Bi husni niat. Kamin amalid dunia asbab min amalil akhirat bi husni niat. Wa kamin amalil akhirat asbab min amalil dunia bisu'i niat. Berapa banyak amalan-amalan itu dianggap amalan dunia kelihatannya tapi punya nilai akhirat. Kenapa? Niatnya bagus. Dan banyak amalan-amalan itu kelihatannya amalan akhirat. Wajib itu akhirat, sembahyang itu akhirat. Akhirnya cuma tidak punya nilai akhirat, hanya dapatnya dunia tok semata-mata. Kenapa? Bisu ini niat karena niatnya Jadi akhirat bisa ditempuh nggak dari sekarang? Iya. Nah iya. Terus lebih baik mana akhirat dengan dunia?
akhirat. Loh, lah iya. Kalau sampai cuma pengen mau sehat nggak sakit, pengen sugih nggak melarat, aja ngoyo ning dunia wis disiapno. Tambah malah ngoyo dengan urusan dunia malah. Oh ning dunia ora ono. Di dunia nggak ada. Kalau sampai di dunia mau sehat ya harus mau sakit. Mau kaya ya harus mau miskin. Hah? Mau senang ya harus mau susah. Pripun? Wong dunia, Pak. Loh, nek pengen iki wis disediakno ning akhiratno. Akhiratkan matamu, akhiratkan kupingmu, akhiratkan mulutmu, akhiratkan seluruh tubuh lahir dan batinmu. Termasuk akhiratkan hidupmu. Hidupmu itu dulu kita belum di dunia sudah. Itu yang disebut junudul mujannadah dari sidro. Jadi ada pohon namanya pohon sidro. Yang kemudian disebut Sidratul Muntaha. Itu adalah puncak kesadaran. Dari sana gembluduk. Rombongan-rombongan, ada kepala kelompok, nah, masing-masing punya kepala. Walaupun dia itu rombongan mana, rombongan Amerika. Kalau dulu di sana kita saling kenal, dia akan bersatu. Nah, tapi kalau di sananya sudah ingkar, kumpul loh, ora suwe, nggak nyaman. Karena pasti ada perselisihan. Itu aja. Masa nggak pernah kok. Saya nggak berhitung. Ini orang nerima, terserah mau nerima monggo, nggak nerima ya monggo. Kalau sampai ada junudul mujannadah waktu itu bersama saya, nggak akan kemana-mana. Kalaupun sampai mutung, ini suatu saat balik. Pisau kemana? Memang saya kalau ada santai sini kok pergi bertahun-tahun, aku nggak pernah galau dan aku nggak pernah berpikir apa. Pas ketemu ya akrab kayak bendino kumpul. Lihat saya, ada orang yang bertahun-tahun nggak pernah ketemu, yang dulunya di sini, tiba-tiba, ya lama bilang, ya kumpul, kayak orang nggak pernah berpisah. Karena saya yakin, dulu saya anggapnya apa itu kan? Ya anggap aja anak lagi merantau. Namanya anak lagi merantau, suatu saat dia pulang kampung lah, mesti balik ya. Ini betul, bisa dipahami Pak? Bisa. Sesuai tema Pak. Jadi kalau Allah saya itu baik terus Pak. Tetaplah jadi baik. Kan awalnya judulnya gitu tuh. Nah sekarang udah kembali situ. Berarti kan udah aku tuh dari titik. Berarti oh gitu tuh. Berarti paham dong kalau sudah oh. Kalau ini sudah paham, silahkan mau cari makalah lain apa, masalah apa lagi selain itu. Atau kalau belum paham, tanyakan lagi yang mana yang kira-kira belum paham. Kita sharing, ya sharing itu berbagi pengalaman spiritual, berbagi pengalaman rohani, namanya jam wisata rohani kok. Namanya wisata rohani, Reklatul Rohaniyah itu wisata rohani. Kita bicara tentang rohani. Rohani itu spiritual yang hubungannya dengan Tuhan. Makanya kalau hubungan antar roh itu sama itu bisa hubungan sama rohnya orang-orang tua kita itu. Umurnya podo, sama itu umurnya roh jenengan sama umurnya buyut candungan yang dari itu sama. Makanya bapak itu banyak macamnya. Ada yang disebut abul ruh. Ya, ada abul basar. Ada abul walid. Ya. Jadi ada bapak ruh. Nah, untuk menghubungkan antara anak ruh dan bapak ruh gampang, cukup Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihahkan diri kita sambungan dengan rohnya. Ketemu. Ayo janjian sama saya malam ini. Pak Prato, malam ini kita ketemuan ya, tapi nggak di dunia ya, di langit. Mau janjian malam ini? Siapa yang mau janjian sama saya ketemu di langit? Ayo sama-sama. Zaman patekain saya tak patekain kamu ya. Bupeng sewu, bupeng 10.000, bupeng piro itu pakai patekain, Pak Tarso, Al-Fatihah, Pak Tarso, Bilban Al-Fatihah, kamu main. Kamu nanti. Fatihahkan diri kita. Ngaji Fatihah itu penting, meniru gak penting. Ya?
Ya itu. Kenapa yang bisa nyambungin kepada Abu? Makanya kita selalu kalau mau takarub, mau mendekat dengan Tuhan, kan tetap wasilah. Betul nggak? Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa Maulana Muhammadin itu siapa? Itu Abul Ruh. Abul Basar itu Adam. Jadi sejak Adam diciptakan itu yang lain sudah dulu. Haruslah Adam ini dulu masuk. Makanya Adam disebut Abul Basar. Pertama kali ada manusia Adam. Kita sumbernya dari situ. Kita ini ada Abul Walid, bapak yang melahirkan kita. Dilahirkan dari tulang sulbi, bekerja sama simbok kita. Keluarlah kita. Sehingga keluarnya beda-beda ini. Orang yang kayak Pak Tarso, orang yang kayak Pak Sarjono, orang yang kayak aku. Kenapa? Bapak simboknya beda-beda. Tapi bapak rohnya? Lah iya. Halo bro. Kemudian utusan. Makanya jangan ditanya dalilnya ya. Ini dalilnya kata saya. Kata saya. Kalau saya bilang napasmu adalah ruhku. Napasmu adalah ruhku. Gak tahu Allahnya Pak Tato, gak tahu ini Allah saya. Napasmu adalah ruhku. Kamu merasa bernapas kok nggak kenal aku, jahiliyah. Mungkin nggak akan kenal aku dan kamu Tuhanmu mungkin berbeda dengan Tuhannya Pak Warto. Bukan Allahnya yang berbeda. Sampai yang salah mempertuhankan. Cuma di KTP-nya sama. Ini begitu. Sarjono, napasmu adalah ruhku. Depan wajah. Berasa nggak? Ya. Ruhku. Pancingan luar biasa manusia. Sing pinter saya mancing, apa sing dipancing orang ngerti lah. Coba sekolah-sekolah sing dipancing itu Andri itu, masih mancing aku. Sing dipancing mungkin metu wae. Priwan Mbak Sarda? Masih bingung? Apa masih belum sadar? Loh, mengonggol enak, namanya juga namanya sharing. Sharing kan kita. Mumpung lagi sharing. Ya dulu waktu begini Pak. Kalau sahabat tuh begini. Ini namanya halakoh dikir. Ini namanya riyadul. Lah iya. Ya kudu piye ngaji? Berasa ngaji nggak? Nah ini dia. Lo tahu asal sama nih so dewi, udah dibimbing. Masa kudu aku sih tahu asal. Yang penting kan jangan munkotek tahu asal itu. Munkotek itu jalurnya putus. Dan cawan tahu asal jalurnya putus, nggak bisa. Apalagi ada hijab, ya kan? Mau sholat aja harus Gusti Allah sing ketok kunci kok. Bukan hijab. Tahu asal kalau munkotek. Masa bilang berjanji mereka, berjanji. Kenapa tawasulnya? Nanti kapan-kapan tak bongkar rahasia. Jangan ikut-ikutan. Orang-orang jadi bakul jamu, sampai melok jadi bakul jamu. Ikut-ikut tadi. Orang dodolan agama, melok dodolan agama. Ya kan? Mengkotek itu ya putus. Dia cari jalur yang putus. Kalau sampai itu mendingan
Sampean kok bayaran dengan saya kok jalurnya putus. Sambungin ke yang lain. Sama saya putus. Cari yang lain. Nah, kan? Orang kudu melo aku, orang kudu padha karo aku. Udah sampean boleh berbeda, jadi sampean nggak usah galau berbeda dengan saya. Udah saya terima. Kalau Allah sampean memang masih beda dengan Allah saya nggak maksa sampean kudu padha. Kan selama ini kan nggak maksa loh. Dan saya nggak nyalain kan. Ayo udah. Terus saya ngerasakno nang sampean enak endi ya mulai sampean karo Allah ku. Ngono ae kare ngrasakno dhewe-dhewe. Nek Allah ku enak, Allah ku apa ya? Ya intinya arahnya ke situ, cuman kita itu masih ngikutin kebanyakan orang, Pak. Itu tadi arahnya ke situ. Jadi saya berpikirnya beda itu bukan karena itu, tapi karena ngikutin kebanyakan orang. Ya, Padahal kalau menurut kalamullah, kalau kamu ngikutin kebanyakan orang, saya tersesat. Dan itu saya sadar. Memang kalau selama ini ngikutin itu kita tersesat. ya. Coba kesadaran ini mari kita pupuk. Ya. Makna mengikuti kebanyakan orang. Memang kita kan kita ngeliat perjalanan arwah itu julul-julul mujannadah. Ya kan? Nah di dunia ini banyak perbedaannya, Pak. Jenengan nikah sama Bumur beda apa tidak? Beda. Harus apa tidak beda itu? Memang harus. Harus kan? Harus. Kalau nggak harus sama aja kawin karo Bumur lah, besok ganti karo Dedi wae. Odo. Nih kan? Nah. Jadi berbeda itu keniscayaan. Nah, kita di masyarakat tetap aja kan kita ngikutin kan dengan perbedaan itu, walaupun beda ngikutin kan, ngikutin wajah orang kan, boleh dalam hal-hal yang pokok. Makanya kita rokok itu ya rosen pokok kudune. Kalau hal-hal yang nggak pokok, kenapa kita permasalahkan? Ikutin nggak apa-apa, nggak pokok itu. Duh, nek bojo itu ngajak jalan-jalan yang Ancol wajar apa tuh? Bojo ngajak jalan-jalan ke Ancol. Ya, sampean maunya silaturahmi ke kakak. Beda apa? Iya, Nah. kepentingan. Ya kan? Upama awake dhewe suara terbanyak itu istri, anak, itu cocoknya Ancol terus sampan dhewe sing ngarep nang nggone julur kakake. Sampeyan ana miluhi sing ya, ngikutin yang banyak apa ngikutin maunya sampean? Mau sendiri. Milih maunya jenengan. Terus ora mangane Ancol. Terus anak do purik ngono kae, ora gelem sinau, ora gelem apa-apa, dolan ning ndi main HP karepe dhewe, bojo terus nglunyur karepe dhewe, bapak jalan-jalan enggak mau. Padahal bukan masalah yang pokok toh. Enggak terlalu prinsip gitu. Enggak apa-apa. Ayo wis saya nang Ancol. Tapi engko baline mampir ning nggone Pak Dis ya. Dua-duanya dapat kan? Nah, iya. Bukan dilarang, boleh kok. Cuman kita harus punya furkon, kita punya filter. Nek umume wong ngene iki apik apa ora? Aja. Wong ora pokok. Gini kan? Oh. Iya. Tadi kalau masalah yang pokok prinsip enggak. Ini pokok buat saya. Ini menyangkut masalah keselamatan, bukan kemaslahatan. Ya mungkin toh, ojo kaku ah. Enak apa. Ada solusi. Tapi tetap Tuhannya bodoh karo. Ya sama Pak ya. Sadar sama saya. Sekarang sadar ya. Sama. Cuman ada yang maksudnya ada yang prinsip, ada yang nggak pokok tadi. Kalau yang prinsip kita nggak bisa lihat. Yang prinsip tetap. Kalau prinsip tetap. Ya kan, jangankan cuma orang banyak, orang tua kita pun tidak harus dituruti. Tetapi kan adab kita terhadap orang tua tetap harus dijaga. Iya kan? Nah, iya. Itu di surat Luqman ada.
kita udah ngaji di kuliah itu. Iya kan? Bagaimana kalau orang tua memaksa kamu menunjukkan itu? Kamu nggak tahu. Jangan kamu ikuti orang tua. Oh, prinsip saya. Tetapi bergaullah kamu dengan orang tuamu dengan baik. Protokol adab tetap itu. Kenapa? Karena itu prinsip. Akhirnya apa? Lakum dinukum. Nah iya itu prinsip. Hal-hal lain nah, tetap kita ikuti lah sama-sama. Diajak makan bareng ya ayo. Ulang-ulang, wah aku diet coba mengenai. Wah. Paham ya? Jangan turun bias secara umum. Kalau ngikutin orang banyak mungkin sesat dari jalan Allah, lihat dulu. Kalau yang prinsip ya jangan. Gitu kan? Oh, jadi intinya cuman di situ ya, Pak. Jadi kalau memang prinsip tetap tersesat, tapi kalau nggak prinsip, nggak begitu mendasar, nggak. Nah iya, nggak harus ibadah aja ada yang prinsip ada yang nggak prinsip. Yang prinsip namanya rukun, syarat dan rukun. Yang nggak prinsip sunnah kan? bisa. Nah sunnah itu dilakoni kena orang apa-apa. Itu prakteknya aku no prakteknya. Lah nggih. Nggak bisa dipukul rata gitu semuanya. Wajib orang kudu milu itu orang banyak. Pak nang label kudune gedung iku lek wong akeh. Sing prinsip rabine apa gedunge? Ijab kabule, Pak. Lah ya iku to. Ya itu aja. Lah Kalau yang lain nggih. memang perni-perni doang. Masalah itu kok gak kudu kaya iku lah. Sederhana ning omah ya ora apa-apa. Padahal ijab kabule beres. Hah? Remuk sampean melok sing. Wala tufsidu fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu merusak. Allah nggak suka berbuat dosa. Udah kamu tetap berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Allah tuh maha meliputi yang beriman, meliputi yang nggak beriman, meliputi yang baik, meliputi yang nggak baik. Jadi sama di tempat yang nggak baik pun bisa dapat baik selama kamu tetap baik. Sampai nongkrong ning bukan bendino tetap apik. Kalau emang tujuannya Allah, dimanapun sampai berada, Pak Enamat Walu, Fasama Waju, kemana jangan menghadap di situ ada wajah Allah. Karena Allah maha meliputi segala sesuatu yang kosong maupun yang isi. Ini bener. Lah iya. Sing apik apa sing elek? Oh, itu milih apik tok. Apik elek kok ning duwe. Sing pinter utawa sing bodoh. Kalau orang barat Pak Wato itu pinter banget. Kalau orang yang paham nggak bangga dibilang pinter itu, malah jawab apa enak. Malah apa? Aing mah boro-boro pinter. Aing mantap bodoh-bodoh aja. Saya mah Pak boro-boro punya pinter. Bodoh aja saya nggak punya. Karena bodoh pinter bukan punya kita. Jadi akoni. Nggak usah takut dibilang bodoh, nggak usah bangga dibilang pinter. Ya sama pengen dianggap pinter. Malah belum pengen dianggap wong pinter. Punya pinter kita. Boro-boro punya pinter. Bodoh aja gua nggak punya, boro-boro pinter. Bodoh aja gua nggak punya. Karena pinter bodoh itu dua-duanya ada dalam liputan. Itu Allah saya loh Pak. Tapi oleh Pak Tasa saat ini pun ngerti nih. Pun sama, Pak. Pun, alhamdulillah bodoh junudul mujanada berarti ya kan. Dulu di sana saling kenal, makanya jadi menjadi satu, bersatu pasti. Nah itu nggak bisa bersatu Pak. Nyaman nggak? Nyaman nggak sama ngobrol sama dia? Nah iya. Nah nggak nyaman ya Pak. Enggak, beda sama nggak nyaman ya. Besok ketemu saya nggak nyaman. Karena ada perselisihan. Dan itu bisa dibuktikan ketika dia pasti nggak nyaman ketemu saya. Walaupun kita OYAP. Karena junudul mujanada. Kenapa? Ada ego yang tidak diperangi. Dan niatnya sudah bergeser. Kenapa? Pasti ada kepentingan. Jangan kita maunya lillahi.
Kita berangkatnya dari Allah. Ayo kita bareng-bareng kembalinya nanti juga ke Allah. Untuk bisa kembali ke Allah, yuk kita bareng-bareng menapak di jalan Allah. Kenapa kita